Bayangkan dinikahi seorang pria Arab yang kaya raya, tinggal di istana seperti mimpi, mengenakan perhiasan emas seberat tangan. Tapi malam pertama bukanlah pelukan hangat, melainkan air mata yang mengalir tanpa henti. Bukan karena disakiti, tapi karena sebuah kebenaran yang membuat hati runtuh. Assalamualaikum sahabat kisah kehidupan. Selamat datang kembali di channel yang menyajikan kisah-kisah penuh makna dan air mata. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulis di kolom komentar asal kota kalian menonton video ini. Namaku Rani, usia 25 tahun, seorang gadis biasa dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah, tepatnya di lereng Gunung Sumbing, di mana angin pagi selalu membawa bau tanah basah dan suara ayam tetangga jadi alarm yang lebih jujur dari jam weker. Aku bukan siapa-siapa. Lulusan SMA, tak bisa lanjut kuliah karena ayah meninggal saat aku masih kelas 2. Sejak itu, ibuku banting tulang menjual sayur keliling dengan gerobak roda 1 yang setiap pagi ia dorong dari rumah ke pasar desa. Aku ikut membantu sebisaku. Hidup kami serba cukup-cukup, kadang lebih sering kurang. Kami tinggal di rumah kecil beratap seng, yang kalau hujan deras harus pakai baskom buat nampung air bocor. Tapi aku bahagia. Aku tidak pernah punya mimpi muluk-muluk. Bagiku, asal ibu sehat, dan aku bisa bantu sedikit demi sedikit cicil kebutuhan, itu sudah cukup. Aku juga tidak terlalu memikirkan soal jodoh. Banyak pemuda di desa yang dulu sempat mendekat, tapi semuanya mundur ketika tahu aku harus mengurus ibuku yang mulai sakit-sakitan. Lagi pula, siapa yang mau menikah dengan perempuan biasa, tanpa gelar, tanpa kecantikan istimewa? Hingga suatu hari, hidupku berubah, dan bukan karena usahaku, tapi karena sesuatu yang nyaris tak bisa aku percaya. Pagi itu, seperti biasa, aku membantu ibu menyiapkan dagangan. Di tengah kesibukan, datang seorang tetangga, Mbak Tati, temanku yang dulu kerja di luar negeri, membawa kabar aneh. Katanya, ia mendaftarkan fotoku ke sebuah yayasan perjodohan lintas negara. Awalnya kupikir itu bercanda, tapi wajahnya serius. Rani, aku iseng aja upload foto kamu ke situs perjodohan internasional waktu kamu ulang tahun kemarin. Ternyata, ada yang tertarik, dan bukan orang sembarangan. Aku terdiam. Kubatin, ya Allah, bercanda apaan ini? 3 hari kemudian, Mbak Tati kembali datang. Kali ini ia membawa seorang pria. Tinggi besar, berkulit kuning langsat, berjubah putih dan berwajah seperti tokoh sinetron Arab yang biasa tayang di Ramadan. Namanya Faisal. Ia datang bukan sendiri, tapi bersama 2 pria lain yang disebutnya sebagai pamannya dan penerjemah pribadi. Mereka sopan, kalem, dan terus memandangku dengan takzim. Faisal tidak banyak bicara, tapi sorot matanya membuatku gugup. Ibu yang awalnya kebingungan hanya bisa menyilakan mereka masuk. Rumah kami sangat sederhana, tidak sepadan dengan penampilan mereka yang wangi dan rapi. Faisal bahkan harus menunduk agar tidak terbentur atap. Tapi ia tak sedikit pun menunjukkan raut jijik atau ragu. Justru, ia duduk bersila dan mencium tangan ibuku, lalu menatapku dan berkata lewat penerjemah. Aku membaca biodatamu dan melihat wajahmu di foto. Ada sesuatu dalam tatapanmu yang membuatku merasa seperti menemukan rumah. Aku tidak mencari kecantikan atau gelar. Aku mencari kedamaian, dan aku melihat itu dalam dirimu. Jantungku berdebar. Tak pernah ada lelaki yang mengatakan hal seperti itu. Apalagi pria yang datang dari dunia yang jauh, yang hidupnya pasti lebih mewah dari yang bisa kubayangkan. Tapi aku juga bingung. Bagaimana mungkin seseorang memilih istri hanya dari foto? Aku pikir itu hanya basa-basi. Namun seminggu kemudian, Faisal kembali. Kali ini ia membawa keluarga besarnya. Mereka datang membawa seserahan, pakaian tradisional, buah tangan dari Arab, bahkan beberapa koper hadiah untuk keluargaku. Desa kami heboh, orang-orang berdatangan, bahkan kepala desa ikut hadir menyambut. Faisal meminta izin untuk melamarku secara resmi. Di hadapan semua orang ia berkata, "Saya tidak hanya ingin menikahi Rani.
saya ingin membawa serta ibunya, karena saya tahu surga ada di telapak kaki ibu. Jika saya menikahi Rani, maka saya juga harus mencintai ibunya seperti ibu saya sendiri. Air mata ibuku langsung mengalir. Aku hanya bisa menunduk. Hati kecilku goyah. Apakah ini nyata? Ataukah aku sedang bermimpi di siang bolong? Malam itu aku menangis dalam doa. Bukan karena takut, tapi karena tak tahu harus menjawab apa. Di satu sisi, aku tahu tak semua hari seseorang dilamar dengan begitu hormat dan megah. Tapi di sisi lain, hatiku belum mengenalnya. Aku tidak tahu siapa dia, bagaimana sifatnya. Apakah semua ini tulus, atau hanya karena dia ingin sesuatu dariku? Tapi setelah malam itu, Faisal mengirimkan sebuah surat yang ia tulis sendiri dengan tangannya. Di situ, ia menulis, "Rani, mungkin kamu bingung kenapa aku memilihmu. Tapi aku percaya, jiwa yang bersih akan menembus jarak. Aku bukan sempurna, aku hanya pria yang ingin membangun rumah, bukan istana. Tapi aku tidak tahu caranya, sampai aku melihat senyummu. Dan itu yang membuatku luluh. Aku tak pernah dipilih dalam hidupku. Tapi hari itu, aku benar-benar merasa dipilih karena hatiku. Bukan karena wajahku, bukan karena hartaku, bukan karena statusku. Tapi karena jiwaku, aku menerima lamarannya. Dengan syarat, ibuku ikut bersamaku." Faisal hanya tersenyum dan menjawab, "Itu permintaan terindah yang pernah kudengar." Hari itu tiba lebih cepat dari yang kubayangkan. Aku dinikahkan secara sah dan sederhana di masjid desa. Tidak ada pesta mewah, hanya derai doa dan air mata haru dari para tetangga yang mengenalku sejak kecil. Faisal mengenakan jubah putih gading, dan aku dibalut gaun putih sederhana yang dijahitkan oleh seorang penjahit dari Magelang, lengkap dengan kerudung tipis berenda. Ketika ijab kabul diucapkan, tanganku gemetar. Tapi suara Faisal tetap tenang. Aku resmi menjadi istrinya. Dan hidupku berubah sejak detik itu. 3 hari kemudian, aku dan ibu naik pesawat menuju Riyadh. Aku tak pernah naik pesawat sebelumnya, apalagi internasional. Rasanya seperti masuk ke dunia asing. Selama di perjalanan, Faisal terus menggenggam tanganku, sesekali memandangku dengan senyuman yang tak pernah kupahami, entah itu cinta atau kasihan. Sementara ibu duduk di sampingku, berkali-kali beristighfar, tak percaya ia akan menginjakkan kaki di tanah Arab. Begitu mendarat, aku langsung dibawa ke rumah keluarga Faisal. Tapi kata rumah, mungkin terlalu sederhana untuk menggambarkan tempat itu. Sebuah istana berarsitektur Andalusia, berdiri megah di tengah kota, dikelilingi taman yang luas, dan kolam air mancur berbentuk bintang 8. Langit Riyadh berwarna emas sore itu, dan seakan seluruh semesta menyambutku masuk ke dunia lain. Dunia di mana segala kemewahan bukan impian, tapi kenyataan sehari-hari. Para pelayan berbaris menyambut kami. Mereka memanggilku Sayyidah Rani. Kupikir aku akan merasa senang, merasa beruntung. Tapi yang kurasakan justru sebaliknya. Aku merasa kecil. Kecil sekali. Tak pantas. Tak tahu harus berbuat apa. Aku duduk di kamar yang lebih luas dari rumahku, di desa. Cermin berbingkai emas, ranjang besar dengan kanopi, karpet Persia, dan di tengah semuanya itu, aku merasa asing. Aku rindu rumah. Rindu suara genteng bocor. Rindu tawa ibu saat kami makan berdua di dapur sempit. Faisal datang setiap malam mengajakku makan malam di taman yang diterangi lilin dan lampu gantung. Ia selalu sopan, lembut, dan menatapku dengan penuh perhatian. Tapi, ada jarak yang tak kasat mata di antara kami. Ia tak pernah menyentuhku lebih dari sekadar menggenggam tangan. Ia juga tak pernah bertanya tentang masa laluku, atau bagaimana perasaanku tinggal di sini. Ia hanya diam dan tersenyum. Sesekali membaca Al-Quran dengan suara merdu, lalu berkata, "Kau baik-baik saja di sini?" Aku menjawab, "Ya, meski dalam hati tidak." Ada kesepian yang tidak bisa dijelaskan. Aku tidak punya teman bicara, tidak bisa bahasa Arab dengan lancar, dan ibu lebih sering menghabiskan waktu di ruang salat. Meski ia tampak tenang, aku tahu ibu menyimpan rindu yang sama padaku.
Kami berdua seperti tamu dalam kehidupan yang terlalu sempurna. Suatu malam, saat kami duduk di balkon kamar menikmati angin gurun yang hangat, aku memberanikan diri bertanya pada Faisal. Kenapa kamu memilih aku? Padahal banyak perempuan Arab yang lebih cantik, lebih pintar. Ia hanya diam sejenak, lalu menoleh kepadaku. Karena mereka semua membuatku lelah. Aku melihatmu, dan aku tahu aku bisa tenang. Jawaban itu jujur, tapi juga membingungkan. Aku belum tahu apa artinya tenang yang ia maksud. Apakah itu cinta? Atau hanya sebuah pelarian dari dunia yang sudah terlalu gaduh baginya? Hari demi hari berlalu. Aku belajar sedikit demi sedikit bahasa Arab, mencoba berbicara dengan pelayan perempuan yang ramah, mencoba memasak makanan khas Indonesia untuk mereka. Tapi tetap saja, ada ruang hampa di hatiku. Aku merasa belum mengenal siapa sebenarnya suamiku. Ia begitu misterius. Ia baik, sopan, dan bahkan romantis. Tapi aku seperti belum menyentuh hatinya. Dan malam itu pun tiba. Malam yang ditunggu-tunggu setiap pasangan baru. Malam pertama. Aku gugup bukan karena takut, tapi karena aku merasa ini momen yang akan mengubah segalanya. Aku berharap malam itu menjadi awal keintiman kami. Awal dari sebuah cinta yang lebih nyata. Kamarku didekorasi dengan bunga melati dan lampu remang-remang. Suasana begitu tenang. Aku duduk di tepi ranjang, mengenakan gaun malam lembut berwarna merah muda pucat yang diberikan oleh Ibu Faisal. Aku menunggu. Dan saat pintu terbuka, Faisal masuk dengan langkah perlahan. Ia tersenyum, menghampiriku, tapi tidak duduk di sebelahku. Ia berdiri sejenak, lalu menatapku dalam-dalam. "Rani," katanya perlahan, "sebelum malam ini benar-benar kita jalani, aku ingin mengatakan sesuatu." Aku menatapnya bingung. Degup jantungku makin cepat. Perasaanku tidak enak. Entah kenapa. Aku tidak ingin kau menjalani malam ini dengan harapan yang mungkin tidak akan aku penuhi. Maka izinkan aku berkata jujur. Aku diam, membiarkannya melanjutkan. Ia duduk di hadapanku, menunduk sejenak, lalu menatap mataku penuh rasa takut. Aku tidak bisa menjadi ayah. Aku tidak subur. Dokter sudah mengatakan sejak usia 17 tahun bahwa aku mandul karena kelainan genetik. Selama ini aku menolak menikah karena aku takut melukai perempuan yang menginginkan keturunan. Tapi kamu berbeda. Kamu tidak seperti mereka. Dan aku tidak ingin membohongimu. Jika malam ini kamu ingin pergi, aku akan memahaminya. Tapi, jika kamu memilih tetap di sini, maka izinkan aku mencintaimu dengan cara yang bisa aku lakukan. Aku terdiam. Dunia rasanya berhenti berputar. Semua mimpi indah yang kubangun tentang memiliki anak, membesarkannya di tanah Arab, memanggilku Ummi, hancur dalam sekejap. Tapi entah kenapa, hatiku justru merasa damai. Aku tak tahu dari mana datangnya kekuatan itu, tapi aku merasa mungkin inilah arti sebenarnya dari pernikahan. Menerima, memaafkan masa lalu, dan mencintai tanpa syarat. Malam itu aku tidak menangis karena kecewa, tapi karena aku melihat seorang pria yang begitu kuat di luar, ternyata begitu rapuh di dalam, dan ia mempercayaiku untuk melihat sisi rapuhnya itu. Aku menggenggam tangannya dan berkata lirih, "Kalau Allah memilihmu untukku, maka aku juga memilihmu. Dengan segala kekurangan dan kelebihanmu, kita jalani semuanya bersama." Setelah aku mengucapkan kata-kata itu, bahwa aku tetap memilihnya, tetap ingin bersamanya meskipun kenyataan tak seindah dongeng, Faisal tak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, dan untuk pertama kalinya aku melihat matanya basah. Seorang pria, Arab yang selama ini terlihat gagah, tenang, dan berwibawa, kini tak bisa menyembunyikan luka batinnya sendiri. Dalam diamnya, ada rasa lega, sekaligus takut, seolah ia tidak percaya ada perempuan yang tidak meninggalkannya, setelah mendengar kenyataan seperti itu. Malam itu kami tak tidur di ranjang, tapi duduk berdua di karpet tebal bermotif ukiran Arab. Ia membuat teh hangat dengan tangannya sendiri, lalu menyodorkannya padaku. Hangat tehnya tidak mengalahkan hangat percakapan kami malam itu.
Kami saling bertanya hal-hal kecil, tentang masa kecilku di desa, tentang hari-hari kesepiannya di balik gemerlap kekayaan. Ternyata Faisal adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Kakak-kakaknya semua sudah menikah dan punya anak. Sementara dia, yang paling kaya dan paling cerdas, justru memilih hidup sendiri karena takut mengecewakan siapapun. Aku pernah hampir menikah sekali, ucapnya pelan. Tapi saat aku jujur dia pergi. Dan sejak itu aku berhenti percaya bahwa ada perempuan yang akan bertahan untuk cinta, bukan untuk keturunan. Aku menggenggam tangannya erat. Mungkin perempuan itu memang tak ditakdirkan untuk bertahan. Tapi aku berbeda. Aku juga kehilangan banyak hal dalam hidup. Jadi aku tidak akan meninggalkan orang yang jujur padaku. Kami tak menyentuh satu sama lain malam itu. Tak ada pelukan, tak ada ciuman, apalagi hal-hal seperti yang dibayangkan kebanyakan orang soal malam pertama. Tapi jujur, malam itu adalah malam paling sakral dalam hidupku. Karena untuk pertama kalinya aku merasakan sebuah kedekatan jiwa. Cinta yang tidak dibangun dari sentuhan, tapi dari kejujuran dan keberanian untuk tetap tinggal saat tahu semuanya tidak sempurna. Keesokan paginya, aku bangun dan melihat Faisal tertidur di sofa kamar. Ia masih mengenakan jubahnya, seolah ia benar-benar ingin memastikan aku tidak merasa terpaksa. Aku menyelimuti tubuhnya dengan kain tipis, lalu menatap wajahnya yang damai. Dalam hatiku, aku berbisik, "Terima kasih ya Allah. Aku tak pernah minta diberi pasangan seperti ini, tapi Engkau tahu, hatiku sanggup mencintainya." Hari-hari setelah itu berubah. Bukan karena segalanya menjadi mudah, tapi karena kami tak lagi berpura-pura. Kami mulai membangun rumah tangga kami dengan cara kami sendiri. Faisal sangat memperhatikan ibuku. Ia membangun ruang khusus untuk ibuku di dekat ruang salat, menyediakan perawat, bahkan belajar sedikit bahasa Jawa, agar bisa ngobrol dengan ibu saat aku tak di rumah. Ia tidak menyentuhku dengan tergesa-gesa. Kami tidur di ranjang yang sama. Tapi setiap kali ia menyentuh tanganku, selalu dengan rasa hormat. Dan itu yang membuatku menangis berkali-kali. Aku tidak pernah tahu bahwa ada cinta yang begitu tulus, yang begitu sabar, dan tidak menuntut apa pun kecuali kehadiran. Satu sore, aku duduk di taman belakang rumah sambil membaca buku. Faisal datang membawa sepotong kue basah dari Indonesia yang entah bagaimana ia dapatkan. Aku kaget dan bertanya, "Kamu dapat dari mana ini?" Ia hanya tertawa. "Aku minta stafku cari di komunitas Indonesia. Katanya kamu suka kue ini waktu kecil." Air mataku mengalir begitu saja. Bukan karena kuenya, tapi karena perhatiannya. Ia tak pernah berkata cinta dengan lantang, tapi tindakannya selalu menyentuh hal-hal terkecil yang aku pikir tak penting. Beberapa minggu setelah pernikahan, Faisal mengajakku ke suatu tempat. Ia bilang, "Aku ingin menunjukkan sesuatu." Kami naik mobil selama 1 jam dari Riyadh, menuju pinggiran kota yang gersang. Di sana, aku melihat sebuah bangunan kecil setengah jadi. Tampak seperti panti atau sekolah yang belum selesai. Aku ingin bangun tempat ini untuk anak-anak yatim di desa sekitar. Tapi aku tidak tahu bagaimana caranya membuatnya terasa seperti rumah. Sampai kamu datang. Aku tak bisa berkata apa-apa. Lidahku keluh. Aku hanya bisa menatapnya lama, lalu memeluknya. "Kalau kamu izinkan, aku ingin bantu mendesainnya. Biar terasa seperti rumah kami di Jawa." Faisal tertawa pelan. "Itulah alasan kenapa aku yakin menikahimu. Kamu tidak hanya datang membawa dirimu, kamu membawa cahaya." Hari itu aku benar-benar menangis, tapi bukan karena luka atau kecewa. Aku menangis karena bahagia. Karena ternyata malam pertama yang membuatku menangis, justru adalah awal dari cinta yang tak bisa diukur dunia. Hari-hari setelah pengakuan Faisal menjadi titik balik dalam hidup kami. Hubungan kami bukan lagi seperti orang asing yang terikat kontrak pernikahan, melainkan 2 jiwa yang perlahan saling mengenal, tanpa paksaan, tanpa tuntutan, tanpa ekspektasi yang menjerat. Hubungan ini, anehnya terasa damai. Tak pernah kurasakan sebelumnya. Bahkan saat aku jatuh cinta pada lelaki di masa lalu yang hanya menyisakan luka. Setiap pagi, Faisal mulai membiasakan sarapan bersamaku.
Tak jarang ia membuatkan teh atau kopi dan membiarkanku mengajarinya membuat nasi goreng ala kampung. Sesekali dia gagal, nasi terlalu lembek atau telur gosong, tapi aku tertawa dan ia ikut tertawa. Di tengah dapur mewahnya yang berkilau emas, kami bercanda seperti pasangan biasa, seperti sepasang sahabat yang sedang belajar hidup bersama. Kalau kita hidup di desa, kamu pasti sudah jadi juara lomba masak antar RT. Ujarku menggoda. Ia tertawa, lalu menjawab, asal kamu tetap mau jadi juri hatiku. Gombalan murahan, tapi membuatku senyum seharian. Yang membuat hatiku semakin luluh adalah caranya memperlakukan ibuku. Faisal bukan hanya bersikap sopan dan ramah, tapi benar-benar memperlakukan ibu seperti ibunya sendiri. Setiap sore, ia duduk di teras belakang menemani ibu bercerita. Meskipun mereka seringkali tidak sepenuhnya mengerti bahasa satu sama lain, tapi ada cinta dalam tatapan mereka yang melampaui kata-kata. Kadang Faisal menatap ibu seperti anak kecil yang rindu kasih sayang, dan ibu membelai rambutnya seperti anak kandungnya sendiri. Pernah suatu hari, aku melihat Faisal mencium tangan ibu dengan mata berkaca-kaca. Aku tanya setelahnya, "Kenapa? Kamu terlihat sedih waktu itu?" Ia menjawab pelan, "Aku pernah punya ibu yang sangat penyayang, tapi ia meninggal ketika aku masih remaja. Sejak itu, rumahku jadi dingin, dan hatiku seperti mati. Tapi sejak ibumu tinggal di sini, aku merasa seperti anak kecil lagi." Air mataku menetes. Aku tak pernah menyangka bahwa kehadiran ibu bisa menyembuhkan luka di masa lalunya. Dan yang lebih mengejutkan, ternyata kehadiran kami di rumah itu bukan hanya menyelamatkan hidupku, tapi juga hatinya yang selama ini hampa dalam lautan kemewahan. Seiring waktu berjalan, kami semakin dekat. Kami masih belum memiliki hubungan suami istri secara fisik, tapi aku tak pernah merasa kehilangan. Karena setiap hari kami saling mencintai dengan cara yang sederhana dan dalam. Pelukan-pelukan kecil, doa yang dipanjatkan bersama di sajadah, atau candaan saat kami duduk di ruang tamu dengan kaki bersilang seperti anak-anak. Kadang, aku justru merasa hubungan ini lebih murni dari pasangan yang saling bersentuhan, tapi tak mengenal isi hati satu sama lain. Disinilah aku belajar bahwa cinta bukan tentang seberapa dalam kau menyentuh tubuh seseorang, tapi seberapa dalam kau menyentuh jiwanya. Tapi tentu, tidak semua orang bisa memahami itu. Beberapa keluarga Faisal mulai bertanya-tanya, kenapa belum punya anak? Apa Rani tidak subur? Kenapa Faisal tidak menikah lagi saja? Pertanyaan-pertanyaan itu menyakitkan, bukan karena mereka menuduhku, tapi karena aku tahu beban itu justru ditanggung Faisal setiap hari. Suatu malam, aku menangis di kamarku. Aku merasa bersalah. Merasa kehadiranku hanya memperumit hidupnya. Aku cuma perempuan desa. Ujarku lirih pada Faisal. Mungkin kamu salah memilihku. Tapi Faisal memelukku erat dan berkata dengan tegas, Rani, dengar. Kamu bukan beban. Kamu jawaban dari semua doa yang aku panjatkan. Jangan izinkan siapapun, termasuk dirimu sendiri, mengatakan bahwa kamu tidak cukup. Tangisanku pecah. Pelukan itu seolah melelehkan seluruh ketakutan dan rasa bersalah yang kupendam. Dan sejak saat itu, kami berdua sepakat untuk tidak menjawab pertanyaan siapapun lagi soal anak. Kami memilih jalan kami, sendiri membangun keluarga dengan cara kami. Kami tak bisa memiliki anak dari darah kami, tapi kami bisa membagikan kasih kepada anak-anak yang kehilangan keluarganya. Faisal mulai aktif dalam pembangunan yayasan anak yatim di pinggiran Riyadh. Ia menyewa arsitek, mengundang psikolog, dan memintaku menjadi pembina program anak-anak. Ia ingin membangun ruang yang bukan hanya menyediakan tempat tinggal, tapi juga cinta. Ia ingin anak-anak itu merasa punya rumah, seperti kami yang saling menemukan rumah satu sama lain. Aku mungkin tak akan pernah punya anak kandung, katanya padaku suatu malam. Tapi aku bisa jadi ayah bagi banyak anak yang kehilangan. Dan kamu, Rani, kamu akan jadi ibu dari mereka, semua. Kalimat itu menggetarkan hatiku.
Aku bukan hanya diterima dalam pernikahan ini, tapi juga diberi peran yang mulia. Bukan sebagai pelengkap hidupnya, tapi sebagai makna baru dalam hidupnya. Dan malam itu, aku kembali menangis. Tapi kali ini, bukan karena sedih, bukan karena takut, tapi karena hatiku penuh oleh rasa syukur. Rasa syukur karena ternyata cinta yang dulu kupikir hanya dongeng benar-benar ada. Dan Allah memberikannya padaku, justru dari takdir yang paling tak kuduga. 1 tahun berlalu sejak hari pertama aku menginjakkan kaki di tanah Arab sebagai istri Faisal. Waktu berjalan begitu cepat, namun jejaknya sangat dalam di hati. Aku, gadis desa sederhana, yang dulu hanya bermimpi bisa punya dapur bersih tanpa bocor saat hujan, kini tinggal di rumah besar bersama pria, yang tidak hanya memberiku kehidupan baru, tapi juga makna baru tentang cinta. Tapi bukan istananya yang membuatku bertahan. Bukan pula perhiasan, pakaian mahal, atau mobil mewah. Semua itu hanya dekorasi dunia. Yang membuatku bertahan adalah caranya memandangku seperti rumah. Caranya mendengarkan tanpa menghakimi. Dan caranya tetap memilihku, meski dia tahu aku tidak akan memberinya keturunan. Dan aku tahu dia pun tak mampu memberiku anak kandung. Kami tak pernah benar-benar membahas soal anak lagi. Bukan karena kami menghindari, tapi karena kami sudah berdamai. Kami menemukan bentuk cinta yang lebih luas. Dan itu kami salurkan pada puluhan anak-anak yatim piatu yang kini kami asuh bersama di yayasan yang kami bangun. Nama yayasan itu adalah Bait Rasa, yang artinya rumah perasaan. Sebuah nama yang kami pilih bersama. Karena kami tahu, rumah sejati bukan hanya dinding dan atap, tapi tempat di mana perasaan bisa tumbuh tanpa takut. Anak-anak itu datang dari berbagai latar belakang, ada yang kehilangan ayah karena konflik, ada yang ditinggal ibu karena kemiskinan, bahkan ada yang ditemukan di depan pintu masjid. Kami menampung mereka, merawat mereka, dan mendidik mereka seperti anak sendiri. Faisal memanggil mereka satu persatu dengan nama yang ia hafal di luar kepala. Dan setiap kali anak-anak itu berlari memelukku sambil berteriak, "Ummi." Hatiku terasa utuh. Mereka memang bukan anak dari darahku, tapi mereka adalah anak dari doaku yang dikabulkan dengan cara yang berbeda. Suatu sore, Faisal duduk di taman belakang bersama 2 anak lelaki yang sangat dekat dengannya, Hamzah dan Yusuf. Keduanya kehilangan orang tua saat konflik di Yaman. Saat melihat Faisal mengajari mereka membaca Al-Quran, aku menangis diam-diam dari balik jendela. Aku menangis karena rasa syukur, karena meski kami tak bisa punya anak, Allah mengirimkan anak-anak ini untuk menjadi pelipur lara, pengisi ruang kosong yang selama ini kami khawatirkan. Faisal pernah berkata, "Aku tak pernah tahu apa yang membuat hidup ini terasa berarti. Tapi sejak kamu datang, aku tahu. Ternyata hidup berarti bukan soal memiliki, tapi soal memberi." Kalimat itu terus menempel di benakku. Cinta yang kami punya bukan cinta yang bisa dipamerkan lewat foto mesra atau liburan romantis, tapi cinta yang tumbuh dari air mata, dari kejujuran, dari luka yang saling kami rawat. Dan aku sadar, tidak semua orang diberi cinta seperti ini. Cinta yang tidak datang dari kesempurnaan, tapi dari keberanian untuk tetap tinggal meski tahu ada kekurangan. Hubungan kami mungkin dianggap aneh oleh sebagian orang. Banyak yang bilang, "Sayang banget kamu nggak punya anak." Bahkan ada yang berkata, "Kalau kamu menikah dengan pria lain, mungkin sekarang sudah punya 2. Tapi aku hanya tersenyum. Karena mereka tidak tahu bahwa aku sudah memiliki lebih dari cukup. Aku memiliki seorang suami yang setia dan tulus. Aku memiliki anak-anak yatim yang mencintaiku tanpa syarat. Dan aku memiliki ibuku yang masih sehat, yang setiap hari mendoakanku dalam sujudnya. Suatu malam, aku dan Faisal duduk di balkon rumah. Angin gurun bertiup pelan, dan lampu kota Riyadh berkelap-kelip di kejauhan. Ia menggenggam tanganku, lalu berkata, "Rani, kalau suatu hari aku pergi lebih dulu, tolong teruskan yayasan ini, biar anak-anak tetap punya tempat. Dan tetap doakan aku.
Air mataku mengalir pelan. Jangan bicara seperti itu. Ia tersenyum. Aku hanya ingin memastikan bahwa kamu tahu betapa berarti hidupmu untukku. Kamu bukan sekadar istri. Kamu adalah doaku yang dikabulkan Allah dengan cara paling indah. Aku memeluknya. Dan malam itu, aku menyadari bahwa aku tidak membutuhkan gelar, tidak membutuhkan anak kandung, tidak membutuhkan pengakuan dari dunia untuk merasa cukup, karena cintaku dan cintanya sudah menjadi dunia itu sendiri. Sahabat kisah kehidupan, dari cerita ini kita belajar bahwa cinta bukan soal tubuh, bukan soal keturunan, bukan soal sempurna, tapi soal keberanian untuk menerima, bertahan, dan saling menyembuhkan. Jika kamu pernah merasa tidak cukup, ingatlah Rani dan Faisal. Karena terkadang, cinta paling indah datang dari hal paling tidak diduga.